Oke, salam sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas tentang dua match dari dua partai awal antara babak 16 besar Euro 2020. Yang pertama mempertemukan antara Wales ketemu Denmark ya. Di sini Wales dibantai 4-0 oleh Denmark. Dan yang sejujurnya kalau misalkan gue tonton dari babak menit ke awal hingga hingga terakhir untuk match ini, ya berjalan timpang sebelah, di mana Wales ini bermainnya hancur banget mainnya, nggak ada pola yang jelas, nggak ada dia punya sistem permainan yang jelas ya. Lalu pergerakan antar pemainnya juga ngawur, nggak jelas mainnya untuk Wales. Sedangkan untuk Denmark di sini membuktikan bahwa mereka setelah tampil pragmatis pun mereka bisa istilahnya. Walaupun tempat unggul penguasaan bola, cuman kalau misalkan lu lihat dari segi permainan, Denmark ini di match ini ya lebih bermain pragmatis, lebih mengincar gol, direct football istilahnya. Cuman kalau misalkan lu bertemu tim seperti Wales, yang lu harus lakukan adalah lu nggak perlu lama-lama kuasain bola ya. Intinya lu ketika lu dapat sedikit peluang, karena tim kayak Wales ini kan tim yang bertahan incar counter seperti itu, lu harus bisa lebih sabar dalam melakukan direct football, dan inilah yang dilakukan oleh tim seperti Denmark. Dan di sini gue melihat bahwa fighting spirit tim dinamit ini cukup bagus ya, dan mereka ingin sekali lagi membuktikan bahwa si Erikson lagi cedera, dan mereka ingin membuktikan bahwa kita bisa tampil bagus juga dan ingin memberikan yang terbaik kepada teman-teman kita yang sedang sakit itu. Dan di sini mereka tunjukkan itu ya. Di babak perempat final kalau nggak salah mereka ketemu pemenang antara Belgia lawan Portugal atau siapa untuk Denmark ya. Dan ini akan menarik sekaligus membuktikan bahwa apakah Denmark bisa lolos ke babak selanjutnya lagi atau cukup sampai di sini saja. Nah, ini baru akan terjawab setelah match nanti. Oke? Lalu yang kedua, ada Italia ketemu Austria. Nah, Italia bermain hingga babak perpanjangan waktu dengan waktu normal seri 0-0. Sebelumnya Austria sempat dapat gol dari Arnautovic, cuman dianulir karena offside ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Italia pun kesulitan ketika lawan-lawan ini tampil ngotot. Dan seperti yang gue udah bilang di preview, kalau misalkan semua tim ya nggak mau tampil jelek istilahnya, mereka nggak mau kalah, menghalalkan segala cara untuk bisa menang seperti Austria ini. Walaupun secara taktik Austria kalah, cuman mereka mempertaruhkannya dengan ada fighting spiritnya. Dan inilah ketika Italia berhadapan dengan tim yang jauh lebih menekan kayak Austria ini, mereka kesulitan karena dalam membongkar pertahanan istilahnya. Terutama di lini sayapnya mereka nggak main di sini. Berardi Insigne itu hilang di match ini, nggak begitu kelihatan lah istilahnya. Sebelum si siapa Mancini masukin Chiesa, itu baru ada fluid, permainan lebih atraktif lah istilahnya, termasuk lini tengah kalau gue lihat ya, Verratti dari partai pertama hingga sekarang ketika dia diturunkan belum kembali kepada Verratti yang kita kenal 2-3 tahun sebelumnya, karena pemain ini kan baru sembuh dari cedera. Dan kalau gue lihat dari sisi fisiknya ini, dia belum bisa tampil dalam standarnya dia. Jadi istilahnya ya nggak begitu kelihatan juga. Dan kemenangan Italia lawan Austria ini pun ditentukan hingga babak perpanjangan waktu menit terakhir ya. Kalau nggak salah golnya pun dicetak oleh Pessina. Dan inilah kalau gue melihat bahwa sejujurnya Italia ini perlu mental juara. Cuman karena mayoritas dihuni oleh pemain muda, mereka harus lebih sabar lagi. Dan di babak perempat final kalau nggak salah mereka ketemu pemenang antara siapa, Belanda atau siapa, bukan Belanda istilahnya ya. Nanti kita akan lihat aja lah untuk babak selanjutnya. Oke, sekian dulu.